لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah nikmat Allah selalu membersamai kita sehingga pada kesempatan ini pun kita bisa bersama hadir di salah satu rumahnya. Semoga kedatangan kita diterima Allah SWT sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diberinya nikmat sehat, diberinya waktu dan sempat untuk berbuat taat dalam majlis yang insya Allah dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dan mudah-mudahan di saat kita berpisah diberikan ilmu yang bermanfaat dan ampunan dosa, serta di akhirat diizinkan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram, setelah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab tentang amalan-amalan salih adalah sebaik-baik bekal dan simpanan untuk di akhirat, maka datang pula bab yang setelahnya. Karena kita di sini hanya sementara untuk memanfaatkan waktu yang paling optimal, waktu efektif. Berkata beliau, babu igtinamis syabibati was-sihhati wal faragh wal mubadarati ila al-a'mali qabla huduthi ma yaqta'u anha. Bab memanfaatkan, mengoptimalisasi pemanfaatan asy-syabibah, waktu muda. Karena waktu muda ini waktu efektif. Ibarat dinas nih waktu masih pagi, atau ya waktu sedang sedang giat-giatnya, sedang on fire kata orangnya, sedang panas-panasnya, maka dimanfaatkan waktu masih muda itu. Ibaratnya kalau masih muda itu kesehatan kita, pekerjaan bersambung siang malam, alhamdulillah badan masih fit. Asalnya cukup lolok makan ya, enggak turun, kadang enggak lupa makan masih bagus. Tapi kalau udah tua, habis makan nak tidur juga. Allahumma musta'an, apalagi kalau sudah kena gula pula. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya waktu masih muda. Was-sihhati, dan waktu masih sehat. Wal faragh, dan ketika waktu masih namanya lowong atau lowong ya. Luang ya, waktu yang masih luang. Jadi mata muda dan sehat dan belum banyak kesibukan. Rata-rata anak muda kan tidak sebanyak kesibukan orang tua. Ya bang ya, rata-rata anak muda tidak banyak kesibukan. Makanya Imam Al-Khatib ini yang juga mengatakan, kalau nak nuntut ilmu ini kalian benar-benar, kata beliau, bagusnya diundur menikah sampai umur 40 katanya. Ini jangan-jangan ini yang tak disambut oleh WHO itu.
Ya, bahwa sampai umur 40 belum boleh nikah. Masih usia. Jadi nikah sebelum 40, nikah di bawah usia. Kan enggak boleh dia. Kan naik terus Pak Haji ya. Masih ingat dulu berapa dulu di masa Pak Haji enggak boleh nikah? Lupa. Pokoknya asal nak ingat nikah langsung, jadi enggak tanya umur lagi. Di masa beliau beruntung betul. Umur 9 tahun pun boleh nikah masa itu. Sekarang enggak. Saya temukan 16 pertama tu. Di bawah 16 tahun tak boleh nikah. Habis itu naik 17. Habis itu sekarang 18. Besok 20. Sampai nanti akhirnya enggak, 39 masih usia dini nanti. Al-Khatib mengatakan sebagusnya penuntut ilmu melambatkan nikah sampai umur 40. Alasan beliau jelas. Ya jelas. Alasan beliau jelas. Yaitu karena menuntut ilmu menikah itu satu melarang kita, menghalangi kita untuk berjalan jauh. Menuntut ilmu, rihlah. Orang dulu kan jauh-jauh rihlahnya, kadang berbulan-bulan perginya, bertahun-tahun malah. Bahkan kalau Mas tonton masih ingat kisah Yahya bin Yahya Al-Laythi, ya ayahnya meninggalkan anaknya masih dalam kandungan ibunya. Dah bujang pula anaknya belum juga pulang menuntut ilmu di Madinah. Sampai anaknya Ubaidullah sendiri yang menjemput ayahnya. Tak terketerau agak sama ayah dia ni. Allah musta'an. Memang di saat itu kan tak seperti sekarang kaum muslimin. Awak tak jumpa aja berapa bang 6 bulan ada minta cuti lagi bang tak. Itu berapa umurnya? 20 tahun, 18 tahun dia tak bertemu dengan keluarganya. Jadi menghalangi rihlah. Yang kedua, menghalangi untuk beli buku banyak. Sebab sebagian istri, ulama sebagian istri ya, tak semua. Kalau istri saya mungkin tak masuk. Awak tak masuk kutub buku tu kan. Sebagian istri ulama mengatakan wallahi la thalathu dara'ir ahwanu alayya min kutubihi. Demi Allah katanya, 3 orang madu, kan 3 paling banyak madu boleh kan? Iya bang, kan hanya boleh paling banyak 3. 1 pun payah apalagi. 3 paling banyak. Kata istrinya, demi Allah 3 orang madu lebih ringan daripada cemburu saya kepada buku-bukunya. Masih ingat cerita yang orang tu ya, baru menikah, di malam pertama sampai terlupa bahwa itu dia menikah itu. Kasing-kasingnya baca buku. Kalau gitu baru cemburu istri. Dan saya temukan teman saya orang Maroko, bukan teman, senior saya orang Maroko, saya masih S2, dia ada S3. Kalau beli buku itu disimpan di jok mobil dulu. Dan juga enggak terbuka, disimpan, disuokkan itu ya. Nah, supaya tidak terlihat oleh istrinya. Nanti tengah malam dah tidur, anak dan istrinya baru diambil, masuk dalam rak buku langsung. Coba bayangkan, karena istrinya pencemburu pada buku, apalagi sama madu. Allah musta'an. Baik. Jadi manfaatkan waktu masih muda, waktu masih sehat, dan waktu masih lapang. Sebab kalau sudah beristri, menikah, maka payah pergi lagi, ya kan? Payah pergi terbatas. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati, wal mubadarati ilal ma'amali qabla huduthi ma yaqta'u anha, dan segera beramal melakukan suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan, jangan diundur, karena setelah ini nanti datang babu zammit taswif, bab tercelanya menunda-nunda pekerjaan. Tercela menunda-nunda pekerjaan, karena akan ada hal-hal yang akan menjadi penghalang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi segera beramal sebelum datang hal yang membuat kita tidak bisa melakukannya, memutus kita dari melakukannya. Misalnya kalau dulu ya masa haji dulu kan tidak payah, daftar tahun depan berangkat. Sekarang
Daftar sekarang, tunggu 35 tahun lagi. Nah, baca. Jadi macam apa-apa dah putus asa lagi. Tidak kan daftar je lagi, umroh je lagi kan. Nah, ya kita aja yang daftar ya. Kalau macam saya daftar 30 tahun lagi, cemas ya. Lebih berat dugaan tidak akan haji lagi. Allah musta'an. Maka rugi orang-orang yang dulu di masa-masa dulu ketika daftar langsung bisa berangkat dan waktu itu mampu. Cuma alasan kita waktu itu kan banyak. Alun tak bawa kopi haji dulu nya. Alun tak bawa itu bagi kopi haji. Tak apa pokok sih. Berat katanya bawa peci haji itu. Kalau saya bilang sederhana aja kan, pakai peci nasional aja. Pakai peci nasional, jangan pakai peci haji. Allah musta'an. Habis itu, di saat kita waktu itu mampu, sekarang mungkin tidak mampu lagi kita. Yang roda kehidupan tuh putar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau lama di atas oke lah. Ini lama lo di bawah bodoh. Lebih lama di bawah daripada di atas. Allah musta'an. Ma'asyil kiram. Baik, berarti bab ini akan berisi tentang bagaimana menghasung kita, motivasi kita membuatkan waktu muda, waktu sehat, waktu lapang dan bersegera. Qala rahimahullah ta'ala akhbarana Abu Talib Makki ibn Ali ibn Abdul Razzaq Al-Hariri telah menceritakan kepada kami Abu Talib Makki bin Ali bin Abdul Razzaq Al-Hariri Al-Baghdadi. Qal haddatsana Abu Ishaq, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad bin Yahya Al-Muzakki juga Al-Baghdadi. Qala amba'ana Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim Al-Thaqafi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq ibn Ibrahim Al-Thaqafi, sahibu Al-Thaqafiyat, salah satu kitab Al-Fawaid. Qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bakkar ibn Ar-Rayyan Al-Ansari Al-Fazari Al-Madani. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir, Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir Al-Madani Al-Ansari. Wa Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak yaitu Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi, ini ulama besar dan juga orang kaya besar dan sangat pemurah. Kalau bersedekah bukan 1.000-2.000 enggak, tapi miliar mainnya. Ya, jadi bersedekah sama orang miskin tuh dikasih 1 miliar. Ya. Ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai-sampai Ibnu Hajar mengatakan jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Pada orang ini tersimpun sifat-sifat khair, kebaikan padanya. Di bab apapun antum tanya, dia punya qadamun rasih, kata orang, punya tempat tegak yang kokoh. Di bab infak dia rajanya. Bab jihad dia kesatrianya. Di bab apa lagi? Ilmu dia pembawa tongkat komandonya. Di bab apa lagi? Pandai bergaul dengan orang dan sebagainya. Pokoknya semuanya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Payah cari celahnya. Nah, semoga Allah merahmati para ulama kita. Wad-Darawardi, dan Ad-Darawardi yaitu Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani, thiqatun faqih. Wa Abdullah ibn Ja'far, dan Abdullah ibn Ja'far, barangkali At-Tayyar saya tidak pastikan, At-Tayyar Al-Madani atau selainnya. Kulluhum an Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind, semuanya dari Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hindin Al-Fazari Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Sa'id ibn Abi Hind, masyhur min rijal Bukhari, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi dan anak pamannya, dan mendapatkan doa istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena tanpa disuruh melakukan sesuatu dia berinisiatif mengerjakannya. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang masih muda-muda, supaya mengerjakan sesuatu jangan pakai suruh. Sebab yang seperti ini lebih ringan kita kerjakan dan lebih cepat dapat sanjungan dan pujian dari orang walaupun kita tidak menginginkan. Dan itu Abdullah bin Abbas sama hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika Nabi SAW malam hari bangun, maka beliau masuk buang hajat. Nah, Abdullah bin Abbas tanpa diperintah, tanpa disuruh, yang masih kecil, dia siapkan air untuk berwudu Nabi SAW. Ketika Nabi keluar, didapatkannya air di situ. Maka dia katakan, siapa yang sediakan? Abdullah bin Abbas. Siapa yang suruh? Tidak ada yang nyuruh, dia sendiri. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan dia pemahaman yang baik terhadap agama, wa alimut ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Mendengar dapat doa seperti itu, Abdullah bin Abbas semakin bersemangat belajar dan bukan semakin semangat berselimut. Ya, semakin semangat belajar bukan semakin semangat berselimut. Alah, didoakan Nabi pasti barakah, ya kan? Enggak. Didoakan Nabi barakah, maka dia ikuti dengan rajin bertanya dan rajin dan cerdas mengolah. Qala rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faraghu was-sihhatu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Waktu lapang dan waktu sehat adalah dua nikmat. Kelapangan waktu dan kesehatan badan adalah dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang terzalimi di dalam hal ini. Banyak manusia yang tertipu dalam masalah ini. Ya, karena masih sehat, masih merasa ada waktu lagi. Atau masih muda, masih merasa belum saatnya untuk serius untuk beramal. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu panggilan datang, dia belum siap. Ibarat ujian kita, tiba-tiba pengumuman ujian, kita belum murajaah, kita belum ini dan itu. Akhirnya apa? Ikut, mau tidak mau kita harus ikut. Nah, siapa yang tidak siap sebelumnya gagal, dan siapa yang siap selalu akan lulus. Nah, inilah kata Nabi SAW, dua nikmat yang senantiasa membuat orang tertipu, yaitu waktu sehat dan waktu lapang. Ada sini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari jalan Sa'id bin Abi Hind yang disebutkan dalam sanad Al-Khatib tadi. Hadis ini kalau sering dibahas oleh para ulama, bahwa sehat itu adalah ibarat mahkota yang tak terlihat kecuali oleh orang yang sakit. Ya, orang sakit baru nampak bahwa sehat itu mahkota. Dan waktu lapang itu akan baru terasa ketika kita sudah sibuk. Berapa banyak orang ingin belajar lagi, tapi tidak ada kesempatan, gitu. Tidak ada waktu. Berapa banyak orang nak menikah lagi, tapi sekarang tidak dapat izin. Enggak, sekarang enggak laku lagi. Enggak laku lagi. Dulu waktu sering, dulu orang yang minta ditolak kan. Sekarang pas kita nak minta dapat balasan, al jaza min jinsil amal. Balasannya seperti itu. Sering nolak orang, akhirnya kita ditolak orang pula. Nah, Allah musta'an. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Ibaratnya gemilang di usia muda dan cemerlang di sisa usia. Jadi waktu muda gemilang kita. Di waktu sisa usia tetap cemerlang. Karena yang kita lakukan di waktu muda inilah yang menjaga
kesehatan kita jasmani dan rohani di waktu tua. Saya lupa ada kisah dari seorang ulama, saya lupa siapa namanya, kalau ada ingat tolong ingatkan nanti. Jadi beliau berjalan ke sebuah pulau dengan murid-muridnya. Ibaratnya gurunya umur 60 atau lebih, murid-muridnya umur 30-an, 20-an. Nah, Syekh pas perahu sampai, dia loncat langsung. Bisa loncat langsung ke dermaga. Yang lain tunggu tangga dulu. Yang muda-muda. Apa katanya? Syekh kok bisa melompat? Kami tidak. Kata Syekh, ini karena saya di waktu muda dulu menjaga kesehatan ini dengan ketaatan. Maka Allah jaga pula di saat masih tua. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pinggang kita yang terbiasa ruku dan sujud di waktu masih muda, itu yang Allah pelihara, terlatih untuk ruku dan sujud di saat tua. Hati kita, jantung kita yang senantiasa setiap detaknya diiringi dengan zikir kepada Allah SWT, itu pula yang membuat hati kita tentram dengan zikir pada Allah di hari tua kita. Maka manfaatkan waktu-waktu lapang tersebut, waktu-waktu masih sehat tersebut. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Hasan Ali ibn Ahmad ibn Umar al-Muqri. Nah, al-Muqri kena dengan al-Muqri atau Ibn al-Muqri. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim asy-Syafi'i, sahibul Ghailaniyat, sahibu kitab Al-Ghailaniyat. Dalam hadis, qala hadatsana Muaz ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muaz ibn al-Muthanna al-Ambari al-Kufi. Qala hadatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal il-Mustawrid al-Basri, yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Qala hadatsana Dawud ibn Abdullah ibn Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Dawud al-Khuraibi al-Kufi, thiqatun zahid, an Ja'far ibn Barqan al-Kufi, dari Ja'far ibn Barqan al-Kufi, an Ziyad ibn al-Jarrah, dari Ziyad ibn al-Jarrah, an Amr ibn Maimun, dari Amru ibn Maimun, tabi'i, seorang tabi'i al-Kufi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li rajulin wa huwa ya'idhuhu, berkata kepada seorang laki-laki sambil menasihatinya, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tua datang. Dia masa muda. Jadi tidak ada istilahnya kita tidak boleh taat sebelum tua, tidak ada. Justru di waktu muda inilah harus kita berbuat taat. Bukankah salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat di padang mahsyar, salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita di masa masih muda dan remaja ini, sudah Allah arahkan pada ketaatan. Berapa banyak orang yang rugi dan dia tidak merasa rugi, tidak tahu dia kapan terasa, di saat sudah dicabut, dia di saat sudah tua. Dan bahkan mungkin kaum muslimin dan muslimat, banyak di antara kita setelah tua menyesali. Itu untung setelah tua menyesali. Bagaimana kalau setelah tiada baru menyesali? Untung memang ya, kita masih hidup. Bisa saja dengan Allah, dengan barakah waktu yang Allah berikan, bisa mungkin kita kejar ketinggalan itu. Ya, bisa kita kejar ketinggalan itu, karena sesungguhnya taubat yang nasuhah, taubat yang benar-benar ikhlas itu, pertama Allah hapus semua yang telah lalu. Yang kedua, segala kebaikan yang kita kerjakan mungkin Allah kembalikan menjadi amalan
baik. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang taubat dan beramal soleh, Allah ganti keburukan itu dengan amalan yang baik. Ini orang-orang yang belum muslim masuk Islam, Allah tuliskan kebaikannya sebelum. Bagaimana dengan seorang muslim yang memang sudah Islam, lalu di masa dia belum taubat kepada Allah SWT, dia berbuat dosa, pasti akan lebih berhak untuk Allah kabulkan. Orang musyrik, orang berbuat syirik, yang bila mati dalam syirik tidak diampuni kan? Tidak kan? Tapi ketika dia taubat, Allah ampuni. Apalagi kalau hanya sekedar bid'ah kecil, bid'ah pula maksiat maksudnya. Ya bid'ah juga maksiat sebenarnya. Ya bid'ah juga maksiat, cuma dianggap tidak maksiat. Maka syaitan suka pada yang ini. Sebab apa? Karena orang seperti ini merasa tidak berbuat maksiat. Kalau sudah sampai pada martabat berbuat maksiat tak merasa maksiat, ini menjadi pancingan syaitan yang paling dicari olehnya. Orang buat maksiat tapi tidak merasa berbuat maksiat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang-orang yang musyrik tadi taubat kepada Allah, Allah ampuni. Bagaimana kita dengan dosa-dosa yang tidak sampai syirik? Pasti Allah akan lebih cepat mengampuninya. Walhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tua, karena kita tidak tahu sampai tua atau tidak. Tuan-tuan bisa lihat sendiri berapa banyak kawan kita, teman-teman kita yang tidak sampai tua. Banyak yang tidak sampai tua. Mereka berencana besok aja, nanti setelah umur 40 baru 20 dah dipanggil. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada masa menunda-nunda itu kaum muslimin, karena kita tertipu oleh masa menunda itu. Alhamdulillah Allah kalau menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Alhamdulillah semakin banyak anak-anak muda yang rajin ke rumah Allah, semakin banyak anak muda yang rajin mengaji, semakin banyak anak muda yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang awalnya dianggap aneh, sebagaimana dulu pendahulu kita, Nabi kita dan para sahabat itu luar biasa kaum muslimin. Seluruh tuduhan dan lebih dari tuduhan sekarang diarahkan pada mereka, mengacau umat, memecah belah kesatuan dan persatuan umat, merubah-rubah yang sudah baik, datang dengan ajaran baru, tidak sama dengan yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dan seterusnya. Dari dulu itu isu-isu seperti ini sudah ada. Makanya ahlu al-batil selalu hujjahnya adalah fitnah. Ahlul haq, ahlus sunnah selalu hujjahnya ilmu. Kita sampaikan ini ilmunya, dan kita tidak perlu memfitnah karena dalilnya banyak. Kalau orang kehabisan dalil pasti memfitnah. Saci ada hadis ini. Ini sambil main belajar hadis banyak tapi hadis awak nak kuang lolok belajar hadis, saya kan saci ada hadis. Iya, ini sambil main belajarnya kan. Pandai dah banyak pe hadis deh, paham lo nya hadis le. Awak sampai nak lolok dek maju hadis, cie dah pe, ndak lo paham no. Ini cie lo ndak lo paham no. Biasa itu, biasa kaum muslimin. Jadi kalau dituduh ndak paham biasa itu, dituduh bongak biasa. Alhamdulillah Allah ada tuduhan gila noleh. Alhamdulillah, nampaknya khusus untuk para nabi itu nya. Kalau awak lah sebut gila lah jadi wali wak. Jadi itu tidak tuduh gila doang dah. Sebab kalau gila jadi wali kini. Makanya alhamdulillah ndak beraninya buat gila. Iya, kalau sabui lagi lo sudah semuanya berarti la wali, nauzubillah, dan nauzubillah min hazil wilayah, dan dia wali cendekur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wasihhataka qabla saqamik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kaum muslimin, orang sakit
Nggak usah dulu, kita masih sakit, habis itu sehat lagi kan? Apa tak kena? Bila kan sehat nak ngapo sehat tu? Pasti nak beramal, pasti nak berkerja. Ia umpamanya kerja sewaktu sehat, tak kena nak bekerja. Apa dia lolok je nolak kerja ni, iya kan? Apa nak pergi Musa? Musa haji. Lah sehat? Lah sehat lolok lah lihat. Lah saya tak lafi musajil Allah musta'an. Ya, apa yang tak bersedekah, apa yang tak ikut, apa semua teringat oleh kita. Berapa banyak pekerjaan yang kita tinggalkan teringat waktu itu. Itu baru di dunia yang masih ada harapan sehat, masih bisa diperbaiki. Bagaimana dengan orang yang sudah masuk ke dalam kubur? Semuanya menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kalau tidak percaya, cobalah. Iya, kalau tidak percaya, cobalah. Karena Allah kabarkan menyesal semuanya. Bahkan yang mati syahid sekalipun menyesal. Ya, artinya berangan-angan lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, saking indahnya kematian dalam medan jihad tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa ghinaka qabla faqrik. Demikian pula waktu kamu berada, manfaatkan sampai sebelum datangnya waktu kita sudah apa-apa, tidak punya apa-apa. Kaum muslimin, andainya di waktu kita berada, berapa banyak orang yang terbantu oleh kita. Kalau dalam bahasa awaknya, tidak ada sosak dan tidak selesai. Uang tak sosak sudah selesai. Kemudian tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali ada saham kita di situ, kecil ataupun besar. Apalagi kalau awak sodok, itu nyasi yang musikin sudah itu, tidak akan menyesal. Apa sebab? Sebab Allah janji, Allah sunnatullah berlaku. Orang yang peduli dipedulikan. Walaupun ada keadaan, ada duit, ada uang, abang disayang. Kalau tak ada uang, abang melayang ya. Kalau melayang bisa terbang dua. Lawali je ya. Nah, abang melayang ya, abang melayang. Itu tidak semua, tidak semua. Pasti akan ada Allah berikan orang-orang yang mempedulikan. Sebab apa? Al jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita buat seperti itu yang kita dapat. Ketika jadi penyayang kita di saat kita berada, Allah akan berikan pula orang-orang yang menyayangi. Tidak mungkinlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang sekali saja kita kadang ketemu dengannya, dibantu di saat dia butuh, itu sepanjang tahun, sepanjang umur teringat olehnya. Kadang-kadang doa, padahal sekali saja, sekali. Hah? Setipiah ya? Setipiah. Setipiah, masuk kami dulu, kini tak apik dah. Nah, kalau setur ya, masya Allah. Hah? Tambang so ketubola apa suruh saja. Hah? Saya dah lupuran. Setur lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa faragaka qabla syughlik, dan waktu lapangmu setelah datang, sebelum datang waktu sempit atau waktu sibuk. Kita mau waktu lapang ini apa? Selalu waktu lapang ini diundur. Apalagi kalau kita tidak punya rencana pekerjaan sama sekali. Tidak ada kojo sebanyak-banyak. Ya makanya ketika sebelum pulang dulu ada kojo di Indonesia, kojo sebanyak-banyaknya, piti tidak ada ini. Makanya kerja, walaupun tak ada uangnya, tapi pasti ada hasilnya. Kan tak mesti rezeki dalam bentuk uang. Coba lihat kaum muslimin, tiap hari kita butuh nasi, ya enggak? Banyak celadang kini enggak berpangku ya. Bos sabak tu. Iya, sebab dia ada mensobik nyapa dan ngojongnya. Enggak ada payah lah. Dulu sebelum sarapan pagi sudah solat subuh, apa benda mak kawan tak baca Quran suruh dia dah.
Makanya kalau ndak habis kami dalu darun jenah bang gila ni memang ndak ada suruh itu dah. Kalau pulang mek koi Selasa tu kecen pengaji suruh dah. Sok pengonok yang ni nya. Pengonok bo dah. Tanu ngonoknya. Menuga. Iya. Kadang-kadang awak ni kadang bangke apa kan basyang padi tu lah. Padi tu basyang dah ada umpui lah. Apa yang pulang ni nya? Kena wangi lah sudah itu kan. Awak ketujuh kena wangi lah kena waktu itu. Nyalah semua capek. Pulang deh. Awak nak pulang tu tiap. Jadi, wah dong cabak tu kan? Kat Bandi tu. Ya, saya tak kan? Tak pulang. Tak pulang. Elok dah kena wangi lah. Jadi itulah kaum muslim. Bawa cangkul itu. Dapat 2 cacau je sepagi menjelang sarapan. Yang pertama, badan dah mulai sehat, berkeringat. Kedua, semangat makan tabi. Yang ketiga, ngantuk hilang. Nang kampek, lolok lah mak lir, sudah itu pula mak lolok. Tapi kalau lolok sudah subuh, sakit-sakit badan, asli. Mimpi tu kau tak buat itu. Iya tak? Nya kau je buat tu mimpi. Mimpi buat dapat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, makanya kita usahakan ya untuk kalau sudah subuh tu kalau pengantuk jangan pulang musajid ni. Asli Ustaz. Ya kalau dia pasti tak lolok, apalagi kalau pulang malam jam 3. Jam 3 malam mau pulang walaupun lolok di motor je bang. Lolok motor lah amat lombo. Sopir apa ni pikirnya? Capek sampai. Kan tak lolok pikir dia dah. Ya kaum muslimin, ya jalan tambah ndak encak. Tapi kalau mau pulang ke rumah mesti lolok sudah subuh. Amat ya, canda-canda duduk masjid tapi mata micang. Lolok duduk ndak sebahaya lolok. Ini pasti terjaga. Baca apa tu baca subhanallah ada khalqi. Iya, kadang sampai 5 kali pulang, sampai berapa tu 2 tu sekali pulang lah dia. Dia apa dia ngantuk? Ngantuk memang. Cuman ketika kita tahan di masjid, insya-Allah minimal tidak lolok langsung sudah subuh. Sudah itu pulang minta satu lah anak sekolah. Tambah juga lah ngantuk. Pokoknya ada je lah. Tapi tetap. Tiba di sekolah anak lah banyak lah orang tua basuh. Lah banyak lah cerita sampai tahu gak cerita kayaknya. Ya, sampai ngantuk je dan litak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena apa? Karena waktu waktu lapang dimanfaatkan sebelum datang waktu sempit itu. Kemudian wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu manfaatkan ini yang paling ini tidak ada lagi masalah. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Makanya Nabi akhirkan ini. Ya. Jadi mulai masa muda. Sudah itu masa sehat. Karena muda sehat dokek-dokek kan? Sudah itu masa kayo. Nyinci kayo atau muda tu lah tua. Waktu muda juga. Kalau nak cari kayo, kalau nak cari kaya, selalu saya bilang sama orang-orang tua, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekolahkan anak tu jadi orang kaya, saya anjurkan tak usah sekolah. Kalau lah pandainya, sada pandai ngitung 1 sampai 10 cukup lah, jangan sekolah ya. Ya, ini 10 tu yang kau paling banyak. Buat coba buat maknya. Kan tak sampai 10 gitu. Ya tak. Berapa tekong bata anak ianya. Cukup 2 nak makan. 3 ya nak tamunya kan. Enggak kan sampai 10 jantiang tu kan tak sampai dah. Jadi ada sampai hitung 1 sampai 10 bonya bekerja insya-Allah capek kaya. Tapi kalau suanya sekolah, suan jadikan cik kaya sekolah, insya-Allah sekolah tak jadi, kaya juga tak dapat. Dah banyak dan tengok. Makanya minjam istilah buaya kita Helmi, kalau panjang nombor sekenek piti ustaznya. Tapi kalau pendek nombor tak ada kalau banyak piti. Coba absen kini. Nenawah
doktor, haji, LCMA tu ndak ada pakai ke apa je. Tiga kata ke nombor, tiga huruf nombor nya. Tengok rekening. Dan berani bukanya saja. Nah, nya ndak berani buka namanya isi, dan sekali berani buka. Jadi kaum muslimin, jadi kalau tuan-tuan nak sekolahkan anak, jangan untuk cari duit. Lillahi ta'ala. Lillah ta'ala. Sudah itu lope lah punya Allah Ta'ala. Ya Allah, saya masukkan anak saya sekolah supaya dia berilmu. Dengan ilmu supaya sahih amalnya. Dengan sahih amal dia bisa terusnya. Serahkan ke Allah SWT. Profesional di bidangnya masing-masing. Kalau lillah, nak jadi apa tentaranya? Lillah. Polisi? Lillah. Pilot? Lillah. Yes ya? Anda tentu jadi pilot lillahnya kan? Sudah itu tentu pramugari baca ada lah. Iya nah, minimal tidak gampang pramugari, itulah kemajuan itu. Nah, tapi kalau seandainya bukan lillah untuk GPT, bobo coro, walaupun berdosa kan dilakukan. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita rubah niat kita di sekarang. Anak sekolah bukan untuk cari kaya, tapi untuk mobil kayu. Untuk mobil kaya. Tapi alhamdulillah Allah takkan sia-siakan. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang beriman dan diberi ilmu setinggi-tingginya. Tidak usah takut. Alhamdulillah. Tapi masuk aku. Hola. Dah datang imam nak qamat lah. Subhanallah. Azan.
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Ahmad ibn Bashar As-Saburi bil Basrah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Ahmad bin Bashar As-Saburi di Basrah. Qala hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibn Mahmawayhi atau ibn Mahmuyah Al-Askari. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad Al-Qalanisi. Dan menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad Al-Qalanisi. Qala hadatsana Adam ibn Abi Iyas. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani, Syekh Imam Al-Bukhari. Qala hadatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, itu Syu'bah ibn Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, orang yang pertama memeriksa sanad hadis di Basrah, salah seorang Amirul Mukminin bil hadis. Qala hadatsana Sa'id Al-Jurairi, yani Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi Al-Basri. Qala Ghunaim ibn Qais, berkata Ghunaim bin Qais, seorang tabi'i, Abu Al-Ambar Al-Mazini. Kunna natawa'adhu fi awal Islam. Dia mengatakan kami di awal-awal Islam saling memberi nasihat. Ibn Adam, i'mal fi faraghika li syughlik. Wahai anak Adam. Ini sesama mereka di kalangan tabi'in. Maaf, hadis yang tadi kalau sanad yang ini kan mursal, tetapi diriwayatkan dalam riwayat yang lain sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam dengan sanad yang bersambung. Baik, apa katanya? Ibnu Adam, wahai anak Adam, i'mal fi faraghika li syughlik. Beramallah di waktu lapangmu untuk menghadapi masa sibuk. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Jadi ketika kita lapang, dikerjakan, karena di masa sulit tidak sempat. Misalnya untuk ilmu kaum muslimin dan muslimat, ini ketika kami masih belajar, ya hampir tidak ada waktu untuk bekerja dengan makna untuk cari piti gitu ya. Tetapi ketika sudah bekerja, hampir tidak ada waktu untuk belajar. Hampir tidak ada waktu untuk belajar. Karena dihukum oleh pekerjaan. Apalagi macam kami yang abdi negaranya. Itu abdi negaranya, hamba negara. Ya, diatur waktu kita. Beda dengan kita yang tidak ada terkaitan dengan dengan pemerintah, atau tidak ada jabatan. Antara yang punya jabatan dengan yang tidak sangat beda. Makanya ketika dapat surat undangan dari Rektor UIN Suska dulu, saya masih di Madinah, sebelum saya menerima, saya istikharah dan istisyarah, karena Nabi katakan ma khaba man istasyar wa istakhar. Tidak akan rugi orang yang selalu minta pendapat orang lain dan juga minta dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bertanya dari yang paling tinggi yang berkenali sampai yang paling rendah. Kayak adik-adik tingkat bertanya juga, kayak yang di hati-hati bertingkat-tingkat juga ditanya, sampai kayak rektor, salah seorang pejabat rektor waktu itu, saya sampaikan juga, gimana menurut saya terima nih jabatan atau tidak? Kata beliau, kalau kamu terima dengan syarat. Apa syaratnya? Harus selalu punya kajian ilmu, jangan henti mengaji. Kalau tidak jadi murid, jadi guru itu kan itu lagi. Guru itu kan mengaji sebenarnya. Ini guru nih mengaji, sama-sama mengaji kita. Kalau tuan-tuan tak mau ngaji, rugi dan sebab dan hilang ilmu. Apa kata beliau? La tanqati' an ad-durus al-ilmiyah. Jangan sampai putus mengaji. Apa sebab? Li'annal idarata taqtulul ilm. Karena birokrasi itu membunuh ilmu, katanya. Membunuh ilmu. Saya korbannya, katanya. Karena beliau sampai ke puncak pimpinan, jadi saya korbannya, katanya.
Oleh sebab itu, maka jangan tinggalkan majlis ilmu, baik jadi guru maupun jadi murid. Ini bukti kaum muslimin. Ketika masuk punya jabatan, bawa baca seperempat alamat, assalamualaikum. Datang orang yang datang berurusan. Tutila lihat, ulanglah balik. Dua-dua baris, nanti beruang. Kadang awak nak baca buku, datang undangan rapat. Dok pengaji, tu nak ke Perawang, sampai di Minas, ditelepon oleh staf rektor, ustaz di mana? Di Minas. Kemana? Ke Perawang. Kata rektor, rapat setengah jam lagi. Maknya setengah jam lagi rapat, lewatlah di Minas. Allah Ustaz, sampai di Simpang Bingung tu bingung ada. Ingatlah setengah jam jalan kaki, mau di Minas juga muslimin. Untung-untungnya kadang bisa diwakilkan. Bisa tidak diwakilkan? Bisa Ustaz. Kalau tidak bisa, terpaksa balik, terlambat. Bayangkan. Jadi memang al-idaratu taqtulul ilm. Birokrasi itu membunuh ilmu. Oleh sebab itu jangan cari jabatan. Rusak ilmu kadang juga rusak amal kita dibuatnya. Rusak ilmu dan rusak amal. Itu mungkin rahasia Nabi SAW melarang kita untuk tidak atau melarang kita untuk meminta jabatan. Oleh sebab itu, maka hamba berniat dua tekad. InsyaAllah tak akan menulis lamaran untuk suatu jabatan. Tapi kalau dibayar, siap laksanakan. Termasuk jadi presiden. Tapi kalau kan pakai partai, pakai kampanye, pakai tim sukses, jangan jadi. Makanya Pak Jokowi tidak perlu risau dan jadi saingan dah. Tak perlu risau. Siapapun yang jadi presiden tak perlu risau saingan. Apa sebab baliho tak ada orang, tim sukses tak ada orang, PT tak nak buat, kampanye tak pandai, itu tak terjadi. Alhamdulillah. Sebab apa kaum muslimin muslimat, yang kita sekarang berada di dalamnya ini jauh lebih baik daripada jabatan itu. Nak jadi raja berat hisabnya, jadi presiden berat hisabnya. Jangan presiden, bupati lah boy hisab di dunia lah payah. Bawa kadang selesai jadi bupati, suagi dia bawa dia orang dek KPK lah. Berat hisabnya. Oleh sebab itu jangan melombo-lombo lah. Melombo. Tapi kalau tuan-tuan baik dan ambil, jadinya sebulan tak lah. Mana tu tak ada nama jadi bupati lah, gara-gara ustaz ngaji tangnya tak ada nama lainnya. Ustaz tiap siap. Kampanye je nama apa? Kau beri kampanye jadi. Enggak. Artinya apa? Ini karena memang akan banyak merusak ilmu kita. Jangankan menjabat, mendekat-dekat saja ke pejabat akan banyak merusak ilmu dan amal. Itulah makanya para ulama besar kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak mau dekat-dekat, walaupun mereka selalu yang paling ikhlas mendoakan, yang saling loyal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, tapi tidak mau dekat-dekat. Apa sebab? Sering saya katakan, ulama mendekat ke pejabat rusak namanya, pejabat mendekat ke ulama naik tingkat, ya kan? Ada sahabat orang bupati pergi ke masjid pasti nak biar muka, ada? Tak ada. Mak mantap bupati awak ni. Ya, maghrib ko di Masjid Raya, Isya Masjid Islamic Center, suagi lah khutbah di Masjid Taubah. Malam ni sepotong ni esoklah di masjid apa sih al-amal ya, dan seterusnya al-kiram sudah kasih tangan. Jadi kaum muslimin, pokoknya tidak ada masjid kecuali beliau sudah ada di situ. Tidak jadi imam, jadi khatib. Anak paling disukai orang kalau bawa pitinya banyak, ya nak? Asal bawa suju masjid tinggal piti dia, ya nak? Kasih lewat yang obatin itu. Tapi kalau ustaz pergi ke kantor bupati, lain bunyi. Bupati pun rusak gara-gara itu, ustaz pun rusak gara-gara itu. Oleh sebab itu, siapa yang jadi bupati, jangan sogan-sogan datang ke ustaz. Siapa yang jadi ustaz, jangan capek-capek datang ke bupati. Nah,
Kalau ada masuk mau POP pimpinan misalnya pejabat, bukan karena tidak hormat, bukan tidak loyal, bukan tidak mendoakan, tetapi kami ini hati kami lemah. Ya nampak motornya ancak ke Cina lawak. Sang nampak cincinnya ancak lah Cina lawak. Apalagi nampak meja bupati itu tulis itu gua Cina lawak nengok kan. Nak jadi bupati lo sudah itu. Jadi saingan bupati jadi. Itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Iya kalau kodok nengok meja bupati tertulis itu bupati, ndak Cina ndak? Hah? Cina lawak jadi bupati deh. Oleh sebab itu maka jendok kodok kono. Jendok kodok kono nengok tulisan bupati nah. Apalagi gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib. Wa fi syababika li haramik. Manfaatkan waktu muda untuk masa tua. Kita alhamdulillah sebenarnya secara fitrah tidak perlu diajarkan. Semua berbekal untuk hari tua. Cuman sayang bekal duniawi pada umumnya. Ya kan? Bekal duniawi. Andainya di waktu muda Anda yang berniat, ya Allah saya supaya di waktu tua nanti ya tinggal menikmati masjid, tolong beri saya nikmat bisa bangun masjid. Bersahanya waktu muda itu dibuatnya masjid, tinggal dia ngurus masjid yang dibangunnya. Senang tak kira-kira? Hah? Senang. Berapa banyak orang yang di situ? Atau bikin sekolah, atau bikin lembaga dakwah, atau bikin panti asuhan, atau bikin untuk macam-macam program kebaikan untuk umat, sehingga tinggal dinikmati. Kalau udah tua, dah luta konang, dah jadi, tapi nak buat dia. Tapi masih untung dia tua, masa tua masih teringat. Manfaatkan anak-anak muda ini yang masih energik, yang masih belum banyak kesibukan untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat yang akan kita nikmati setelah kita tua nanti. Inilah sebenarnya persiapan untuk hari tua itu. Inilah sebenarnya persiapan untuk hari. Dan demikian juga budi yang kita tanam pada setiap orang. Tidak terlalu sulit kadang kaum muslimin muslimat. Ketika orang bertamu kita gembira, ketika orang nelpon kita gembira, ketika orang minta gembira, walaupun kita tidak bisa menunaikan seluruh hajat manusia, tapi sambutan yang diberikan itu sudah sangat membuat orang nyaman. Dan ini menjadi bekal kita di saat kita tua. Anak-anak kecil yang kita usap kepalanya di waktu kecil, besok ketika kita tua dia ingat, acu kau tu tahu nekak polo dari. Kalau tekak pula ini tu menekak polo dandang. Iya ndak? Itu untung kalau Lela ngaji di masjid rayanya ndak ada dandam lah. Kalau ngaji yang baik dia diamalkan amalnya, insyaallah tidak dendam. Tapi kalau sempat gak ada yang kajiannya menghasut dan memfitnah selalu, ada dendamnya. Makanya kita harus pupuk jiwa untuk saling memaafkan, saling memberikan masukan, bukan untuk menjatuhkan dan menyudutkan. Itu harus kita tumbuhkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ya. Nah, anak-anak kecil yang kita beri satu buah permen karet di waktu kecil, teringat dah? Hah? Yang dulu ketika dia bergunting misalnya, lalu kita ada uang kita bayar ke dia, teringat dia, oh bapak itu dulu yang sekalinya. Apalagi kalau setiap kali. Kami masih ingat waktu masih kecil dulu, ada Datuk Ngar asal lapanya obok dia baru lah guntiang, sudah itu tidak bayar tak kau nang tahu rahimahullah rahmatun wasi'ah. Padahal kan tidak banyak modal kan untuk buat kebaikan, tidak banyak modal sih. Nampak orang tua payah cik terompah, wambiang terompah, nampak sampah bersepah, ambil sapu, Anton komenya nah disapu itu sudah subhanallah kaum muslimin. Setiap orang lihat orang berbuat baik pasti berdoa yang baik, tapi setiap orang lihat sesuatu yang tak baik, minimal waktu tak berdoa tapi tak ada doa yang baik untuk kita. Jadi kaum muslimin manfaatkannya seperti itu, dan akan lama. Tapi kalau latu anda kan tak tahu nak nyampe sakit pinggang lah kan. Awak tak sampai dong kali. Allah musta'an. Taib, wa fi sihhatika li maradik. Waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakit. Ini
baik secara fisik maupun psikis, duniawi dan ukhrawi. Kita waktu sehat kan tidak ada salah juga kita berhemat, ya, berhemat bukan kedukut, berjimat, bukan karena bakhil, tidak, ya, kita tidak dilarang, walaupun yang paling hebatnya adalah selalu diinfakkan, tapi kalau disimpan tidak masalah untuk waktu sakit, ya, kita karena potensial untuk sakit semuanya, potensial untuk tua, kita simpan untuk sebagian, atau berupa amal di waktu sehat. Alhamdulillah kalau sholat masih bisa, kok rukuknya sempurna, agak lama. Tapi kalau sudah tidak sehat lagi, kadang kan sampai doang rukuk contoh sakit pinggang, tidak bisa lurus lagi, ya, sujud dari kursi. Nah, ada yang sama sekali tidak bisa sholat misalnya, tapi ketika kita terbiasa di waktu sehat, maka amal yang biasa kita lakukan tetap dicatat. Iza maridal abdu aw safar kutib lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit dan musafir, seluruh amal yang biasa dia kerjakan tetap dituliskan di saat dia sehat, ya, waktu dia musafir atau sakit, amalnya selama dia sehat dan tidak musafir tetap ditulis amalnya. Anehnya tuan-tuan, setiap pagi bawa sedekah ke masjid raya ini, nggak usah banyak-banyak lah, 2 juta sepagi jadilah, kan sedekah, kan ingin 700 kali lipat, penghasilan sehari 10 juta, masa 2 juta tidak bisa? Enggak usah, jangan masjid raya semua dibagilah, enggak apa-apa, bagi-bagi, ya, ada kotak anak yatim, ada kotak fakir miskin, ada kotak janda, ada. Oh, enggak ada, sensitif memang, sensitif memang. Berarti anak yatim dah masuk, anak yatim dah masuk, ya, anak yatim. Nah, dan kotak operasional dakwah, kotak bantuan untuk sekolah dan pendidikan, panti asuhan dan sebagainya. Ini 1.000, ini 1.000, tapi $1.000 ya. Iya, ini 1.000. Subhanallah, setiap pagi. Nah, Allah takdirkan kita terbaring di rumah sakit untuk waktu mungkin 2 pekan, sepekan, tentu tidak bisa kita lakukan. Pas subhanallah, amalan yang terhalang itu tetap dituliskan untuk kita. Coba lihat kaum muslimin, ketika kita musafir, di waktu kita mukim, salat sunat kita laksanakan sebelum dan sesudahnya. Dan kita musafir kan tidak kita laksanakan, tapi tetap dituliskan, dan seterusnya, bacaan Quran dan berapa banyak kaum muslimin yang bisa kita lakukan untuk masa kita ketika sakit. Ini untuk amal, yang tadi untuk bekal, dan semua itu pasti kita akan merasakan manfaatnya. Wa fi dunyaka li akhiratik, dan memanfaatkan semasa masih ada di dunia untuk menjelang akhirat. Ingat kaum muslimin, di sini sebentar, di sana lama. Di sini deritanya sebentar, di sana lama. Maka jangan tukar kebahagiaan di sana dengan kebahagiaan di sini. Jangan gara-gara penderitaan di sini kita semakin menderita di sana, tapi lakukanlah yang membuat kita di sana tidak menderita, tidak menyesal, tidak merugi. Dan itu tentu saja perlu iman, perlu ilmu, perlu keyakinan, dan selalu yang mengingatkan kita. Ma'asyiral kiram, wa fi hayatika li mautik, dan di masa hidupmu untuk menghadapi masa kematian. Orang yang siap mati dengan yang tak siap tentu beda. Orang yang tak siap mati, belum jelas mati dah ketakutan. Tapi orang yang siap untuk mati, nanti di depannya dia tidak takut. Barangkali kisah orang tua Buya Hamka masih ingat ya? Masih ingat? Ketika para ulama dikumpul oleh tentara Jepang di Jakarta, di Batavia waktu itu,
untuk dipaksa sujud atau rukuk ke matahari karena mereka agama Sinto. Nah, kalau kira-kira kalau tuan-tuan yang suruh gimana? Di bawah todong senapan. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Memang ini darurat. Artinya selama iman kita masih dalam hati dan kita takut dibunuh sampai mati, maka ini darurat. Ya, kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan akal, kehormatan dan harta, kita wajib, kita diberi rukhsah untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak yakini atau melakukan sesuatu yang kita tidak sebenarnya senangi. Maka sebagian besar mereka, para ulama waktu itu, para kiai, mengambil rukhsah, dan insya Allah Allah tidak akan menghukum mereka asal mereka dalam iman. Nah, sedangkan ayah Buya Hamka tidak, dia tidak ambil rukhsah, dia tidak mau, tidak mengambil rukhsah. Sebagaimana dulu Imam Ahmad tak ngambil rukhsah, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, dia tetap tidak, karena bukan makhluk. Akhirnya dia disiksa, dan tidak sedikit ulama yang dibunuh gara-gara itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu setelah ternyata tentara Jepang, kan Allah yang menggerakkan semuanya, ternyata mereka menghargai jiwa kesatria ayah Buya Hamka ini, sehingga tidak jadi dibunuh. Dan kisah-kisah seperti ini banyak kaum muslimin. Akhirnya ditanya oleh Buya Hamka setelah di masa kemerdekaan, dulu ayah disuruh untuk itu, kenapa ayah tidak takut? Tidak takut ayah mati. Apa kata Buya Hamka ayahnya? Nah, mati itu semuanya sama rasanya. Mati itu semuanya sama, sakit. Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi SAW. Mati itu ada sakaratnya. Orang sekarat, saya tengok bantai petang enggak? Bisa bantainya nanti kamu? Alhamdulillah, subhanallah. Memang enggak semua orang bisa ya, enggak ya? Kadang kalau terpaso bisanya. Tapi kaum muslimin, amu adalah terpaso bisa aja di. Nah, ini kaum muslimin muslimat, berat, setajam apapun, seringan apapun, tapi tetap sakit. Nak ditembak, nak ditikam, nak dipancung, nak tenggelam, nak dihimpit, semuanya rasanya sama. Oleh sebab itu, ayah tidak memikirkan itu lagi, tapi yang ayah pikir apa yang setelah itu. Nah, berat yang setelah itu membuat ini ringan, katanya. Berat tanggung jawab setelah mati itu membuat mati itu menjadi terasa ringan. Berapa banyak hal berat karena di baliknya ada yang lebih berat membuat kita merasakan ini ringan. Makanya tidak takut. Semoga Allah SWT jadikan kita orang senantiasa memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu sempat, dan senantiasa berinisiasi untuk melakukan yang terbaik, supaya di waktu kita tak punya waktu lagi, di waktu tak sehat lagi, di waktu tak hidup lagi, kita tidak termasuk yang menyesal sekali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di seri berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.